Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Speak Up. Baik pemirsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Nah tentunya untuk menunjang pergerakan antar wilayah, Indonesia ditopang oleh transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Sebagai salah satu transportasi yang dianggap lebih unggul dari segi kecepatan dan juga kenyamanan, transportasi udara kini menjadi pilihan yang banyak dilirik oleh masyarakat. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai transportasi udara bersama dengan salah satu pakar transportasi udara dari Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Insinyur Sakti Aji Adisasmita, MSI, M Engineering SC, PhD IPU ASEAN Engineering. Wah, luar biasa sekali detailnya pemirsa. Selamat pagi, Prof. Pagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Baik, jadi pemirsa, Prof Sakti ini merupakan guru besar di bidang airport engineering ya, Prof. Beliau telah menggeluti transportasi udara dan meraih gelar profesornya itu sejak tahun 2014. Dan tentunya beliau ini hingga saat ini aktif menghasilkan karya-karya dan meraih sederet prestasi yang luar biasa. Terbaru di Februari 2023, beliau meraih penghargaan dari Rekor Muri sebagai penulis buku teknik bandar udara dan transportasi terbanyak. Oh, luar biasa. Melihat ketertarikan Prof Sakti nih di bidang transportasi udara, Prof. Sebenarnya sejak kapan sih mulai mendalami transportasi udara dan kenapa tertarik untuk mendalami bidang ini, Prof? Ya, jadi saya tertarik itu sejak kuliah di S1. Karena waktu kuliah di S1 itu saya mengambil namanya bagian KKD transport. Nah, di transport itu ada darat, laut, udara. Jadi pada saat di S1 itu memang tugas akhir saya secara umum di transportasi darat, tetapi saya mau mulai menyiapkan untuk ke depan, karena sebenarnya hidup ini kan harus direncanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya melihat ke depan pilihannya itu adalah terkait sistem transportasi udara. Mengapa saya memilih jangka panjang itu melihat ke arah sistem transportasi udara? Karena kita lihat bahwa negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, kemudian terdiri dari 13.000 sampai 17.000 pulau di Indonesia, sehingga untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia ini adalah salah satu adalah dengan sistem transportasi udara. Walaupun sistem transportasi darat dan laut juga mengkoneksikan, tetapi mengkoneksikan antar pulau, antar kota dengan sistem transportasi udara itu adalah lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman, dan banyak kelebihan yang lain. Di antara kelebihan-kelebihan moda darat maupun laut, sehingga dari S1 saya sudah mempersiapkan bahan-bahan, saya kumpulkan jurnal, buku, saya sudah siapkan, kemudian saya melangkah ke pendidikan S2. Saya mengambil transport engineering secara umum dulu. Ya. Selain transport engineering juga terkait bagaimana tata ruang, perencanaan wilayah, karena transportasi dengan tata ruang ini saling terintegrasi. Kemudian S3 itu ke aviation and airport di S2 saya di University of New South Wales dan University of Newcastle, Australia. S1 dan S2 juga sebelumnya juga di Unhas. Gitu. Jadi ada potensi untuk kemajuan transportasi udara ya, melihat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan ya, Prof. Nah, kalau bisa mungkin dijelaskan lebih mendalam, Prof, kenapa sih dia disebut lebih unggul dari segi kecepatan dan kenyamanannya, Prof? Nah, jadi kalau kita melihat referensi ya, dekade yang lalu itu kan untuk menghubungkan suatu kota, suatu wilayah, kemudian suatu negara, bahkan benua, pada saat dekade yang lalu bisa dilakukan dengan transportasi darat, kereta api, laut, tetapi membutuhkan waktu mungkin saat itu mingguan atau bahkan bulanan. Nah, saat ini dengan pergerakan secara global, maka
mobilitas manusia itu, mobilitas barang itu dengan transportasi udara itu bisa tentu lebih cepat, secara teori dan implementasi dia lebih aman. Kalau kita melihat ada kecelakaan atau potensi bahaya, yang paling minimal itu di sistem transportasi udara, karena standarnya itu kan standar internasional ya, dengan aturan dari ICAO, International Civil Aviation Organization, FAA, Federal Aviation Administration, dan aturan-aturan nasional itu sangat ketat di situ. Jadi secara regulasi dan standar keamanannya itu memang terjamin lebih akurat dan lebih presisi begitu. Karena adanya aturan secara internasional, kemudian nasional dan sebagainya, dan penerapannya memang ketat. Pada saat take off dan landing semua di list semua item-item yang itu. Jadi memang resiko kecelakaan yang terjadi itu sangat minim ya Prof kalau di jika transportasi dibandingkan udara. Kecelakaan misalnya di transportasi laut maupun darat, di udara lebih minim ya. Nah, tapi kalau terjadi kecelakaan justru lebih heboh, lebih parah. lebih heboh. Dengan kuantitas yang lebih banyak dan tentunya ya sangat lebih parah. Bisa pesawat itu kan ya tentu ada yang tipe Boeing, tipe Airbus kan bisa ratusan ya, bisa 200-an, 300-an, bahkan 500-an gitu kan. Di samping itu ada juga tipe pesawat yang lebih kecil, ada yang ATR itu sampai 40-70 penumpang ya gitu. Oke, nah melihat keunggulan dan juga ada resiko sebenarnya yang dibawa juga oleh transportasi udara ini, nah Prof. Nah, sebenarnya ada anggapan nih Prof bahwa transportasi udara dalam hal ini mungkin pesawat seperti itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat dengan ekonomi kalangan menengah ke atas. Gimana tanggapannya Prof? Nah, itu sebelum-sebelumnya ya, tapi sekarang ini beberapa tahun terakhir ini kan ada idiom itu mengatakan everyone can fly. Kalau kita lihat AirAsia itu ya, apalagi idiomnya itu bahwa everyone can fly. Jadi industri penerbangan itu sekarang dibanding sebelumnya itu jauh lebih murah. Karena apa? Karena sekarang ini kan ada beberapa tahun sebelumnya dan sampai saat ini ada namanya konsep LCC, jadi low cost carrier. Low cost carrier itu artinya adalah penerbangan murah. Misalnya AirAsia, kemudian ada Citylink, kemudian ada beberapa airlines dalam negeri, begitupun di luar negeri banyak low cost carrier itu penerbangan murah, sehingga secara keamanan dan keselamatan itu standarnya tidak berubah, dia tetap sama, mengikuti standar. Tetapi ada fasilitas-fasilitas lain yang dikurangi, misalnya less paper, jadi tiket itu tidak ini lagi kan, tapi bisa pakai tidak dicetak, tidak perlu kantor setiap kota, tetapi dia khusus misalnya bisa secara online. Kemudian saat di udara tidak mendapatkan makanan gitu ya, dikurangi gitu kan. Jadi kalau low cost carrier itu jadi penerbangan lebih murah. Kemudian ada juga LCT, low cost terminal. Bagaimana merancang terminal itu dengan misalnya dia udaranya lebih tinggi, meminimalisasi penggunaan AC, kemudian mengurangi penggunaan gas bara rata. Jadi program LCT dengan LCC ini menjadikan bukan hanya menengah ke atas saja yang bisa terbang, tetapi menengah ke bawah juga itu. Di samping itu LCT, LCC tentu juga ada penerbangan yang tetap seperti yang dulu, yang premium gitu. Jadi dengan adanya konsep itu penerbangan itu bisa jadi terjangkau lebih luas dan lebih murah. Walaupun pada saat COVID jumlah penumpang, pengiriman barang itu menurun, tetapi akhir-akhir ini sudah mulai kembali stabil lagi ya Prof. Jadi trennya itu kembali meningkat. Oke, nah ini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa sekarang itu industri penerbangan itu mulai menyesuaikan dengan perekonomian masyarakat. Nah, kita berbicara lagi mengenai industri penerbangan di lokal, khususnya di Sulawesi Selatan. Kan beberapa daerah nih Prof sudah
mulai satu persatu itu membangun bandara udara meskipun dengan rute penerbangan lokal gitu. Nah, apakah ada sih Prof batasan jumlah bandar udara di suatu wilayah dan sebenarnya faktor-faktor apa yang harus diperhatikan untuk membangun bandar udara itu sendiri, Prof? Jadi membangun bandar udara sebenarnya itu tidak harus setiap kabupaten membangunnya ya, karena ada syarat-syarat. Karena fenomena saat ini kan banyak yang mau membangun bandara, kabupaten ini buka penerbangan, kabupaten ini buka penerbangan. Akibatnya kadang ada beberapa bandar udara itu yang malah jadi tidak berfungsi secara optimal, bahkan ada yang mangkrak karena sistem bandar udara itu harus memperhatikan aturan gitu kan, tidak hanya internasional maupun nasional, tetapi ada juga standar-standar yang lain. Karena contoh di Pulau Sulawesi itu membangun bandar udara itu syarat dari permen atau ketentuan itu adalah jarak lulusnya itu sebenarnya minimal 120 km. Jadi boleh bangun bandar udara 120 km atau minimal jalan darat itu 4 jam. Kemudian dia jarak pelayanannya itu 60 km gitu kan. Mengapa? Karena keamanan bandar udara itu kalau kita lihat di atas itu dia harus memenuhi standar KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi di kawasan keselamatan operasi penerbangan itu ada kawasan take off dan landing, kemudian ada kawasan horizontal luar, ada kawasan horizontal dalam, ada kawasan kerucut dan beberapa kawasan lainnya. Nah, ini yang harus memenuhi standar. Mengapa? Misalnya tidak boleh membangun hotel sekian meter ke atas tingginya, kemudian bukit syaratnya sekian meter, kalau melebihi harus dipapas, kemudian ada tower. Jadi itu karena pesawat itu kan kalau maneuvering mau mendarat kan dia berputar dulu gitu kan, nah, baru dia mendarat, berarti dia harus ada syarat KKOP di udara. Kemudian di darat itu ada syarat BKK, batasan kawasan kebisingan. Jadi diatur zona 1 apa saja yang boleh dibangun, zona 2 apa saja yang dibangun, zona 3 apa yang termasuk pemukiman warga ya, Pak? Termasuk pemukiman itu. Tetapi sekarang dengan konsep bandar udara modern ada konsep namanya airport city. Kemudian ada konsep aerotropolis airport. Airport city itu adalah membangun kawasan-kawasan komersial di sekitar bandar udara. Ada kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan wisata, kemudian kawasan logistik dan kawasan komersial lainnya. Bahkan di aerotropolis airport itu kawasan komersial yang mengelilingi bandar udara itu menjangkau keluar sampai 20 sampai 30 km. Sehingga potensi ekonomi akan banyak berkembang di situ, jadi menjadi suatu kota baru. Tentunya konsep airport city, aerotropolis airport ini tentu dilengkapi dengan konsep smart airport, ya, bandar udara yang cerdas dan dia berwawasan lingkungan dengan konsep eco airport. Jadi, ternyata juga mempengaruhi ke sektor ekonomi ya, Pak? Sangat mempengaruhi karena diharapkan justru revenue dari sisi darat itu jauh lebih besar dari revenue dari sisi udara. Kan selama ini kalau di Indonesia itu jadi misalnya revenue dari sisi udara misalnya parkir pesawat di charge, melintas suatu wilayah di charge. Tapi sekarang dengan konsep airport city, aerotropolis airport, beberapa bandar udara di Indonesia mengembangkan konsep ini seperti Bandar Udara Hasanuddin. Sebenarnya konsepnya itu adalah airport city. Kemudian Kertajati dengan konsep Aero City Airport, bandar udara di Kulon Progo, kemudian di Kuala Namu, kemudian bandara di IKN nanti rencana itu dengan konsep Airport City dan Aerotropolis Airport, tetapi tentu ditunjang oleh konsep Smart City dan Eco Airport itu. Jadi menjadi pusat perekonomian, menjadi pusat bangkitan tarikan lalu lintas, tetapi sekaligus dia harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Oke, nah tadi kan dari beberapa keunggulan dari transportasi udara ini, Prof, ternyata masih banyak juga keluhan dari para konsumen nih. Sebenarnya standar untuk kenyamanan dan keamanan dari pengguna transportasi udara ini apakah sudah ada regulasi yang mengatur seperti itu? Kalau standar keamanan itu sudah jelas, sudah ada aturan internasional, aturan nasional, karena prinsip di dunia penerbangan dan bandar udara itu adalah safety, keselamatan, kemudian security, keamanan, dan services, pelayanan. Jadi tiga konsep ini itu menjadi keharusan gitu kan. Jadi pada saat mau berangkat dan turun juga itu semua dicek itu. Tidak boleh ada satu item pun yang tidak memenuhi ya, keselamatan itu, kenyamanan itu. Tapi pada implementasinya itu kan ada aturan, ada standar, tetapi kan ya kembali lagi ada namanya human-nya juga. Ada bisa saja terjadi human error di situ sehingga syarat-syarat keamanan, keselamatan itu bisa mungkin akan ada yang terabaikan. Oke, nah itu tadi dari segi keamanan penumpangnya. Nah, kalau kita berbicara ke lingkungannya nih, Prof, apakah memang dibandingkan dengan transportasi udara, laut, dan transportasi darat, apakah transportasi udara ini memang lebih unggul dari segi keamanannya untuk lingkungan, mungkin dari polusi dan lain sebagainya, bisa dijelaskan? Sebenarnya dari sistem moda darat, laut, udara, prinsip kalau sistem lingkungan itu sama saja ya. Jadi kalau ada di bandar udara tentu ada eco airport, di pelabuhan itu eco port, kemudian di terminal itu eco terminal. Nah, kalau berbicara dengan bandar udara ini, konsepnya adalah eco airport, di mana eco airport itu ada beberapa komponen. Ada komponen airnya atau atmosfer atau udara, kemudian ada noise, kebisingan, kemudian waste material, persampahan, kemudian ada soil, pencemaran tanah, ada water, pencemaran air, ada namanya natural environmental, lingkungan alamiah, kemudian ada selain noise ada vibration, getaran. Gitu kan, begitu. Jadi ada beberapa komponen, hampir sama sih sebenarnya dengan AMDAL, tetapi eco airport itu ada komponen natural environmental yang setiap bandar udara tentu akan berbeda. Kebetulan di tahun sekitar 2009-2010 saya jadi ketua tim kajian eco airport ASEAN Jepang. Jadi kita melihat bagaimana membandingkan eco airport itu implementasinya di Indonesia diwakili oleh Soekarno-Hatta, kemudian bagaimana airport di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, Laos dengan mengacu pada Narita Airport. Jadi secara konsep sudah bagus itunya, on the right track untuk lingkungan di sekitar bandara. Jadi kalau misalnya ada yang melebihi standar, bagaimana solusinya? Misalnya kebisingan, tentu kalau untuk meminimalisasi kebisingan tentu ada namanya tree planting, landscaping, kemudian ada apalagi di terminal itu ada apalagi yang dipasang itu untuk mengurangi kebisingan. Di ujung landasan ada semacam box mengurangi kebisingan. Polusi udara, tentu ke depan nanti pesawat itu dengan teknologi yang lebih maju akan ada pesawat yang less noise. Kemudian ada lagi nanti rencana pesawat yang menggunakan listrik begitu. Yang sekarang masih berinovasi. Diharapkan ya dalam beberapa tahun ke depan, kan teknologi penerbangan ini kan cepat berkembang, bisa saja dalam waktu beberapa tahun ke depan, 10 tahun atau berapa tahun bisa digunakan sehingga pesawat yang terbang itu bisa meminimalisasi polusi atau meminimalisasi kebisingan di udara maupun di darat. Oke, sangat menarik tadi pembahasan mengenai inovasi di penerbangan ya, Prof, di masa yang akan datang. Nah, tapi pemirsa, kita akan jeda setelah berikut dan jangan kemana-mana, tetap di Unhas Speak Up.
Baik pemirsa, masih di Unhas Pickup bersama dengan Prof. Sakti, pakar transportasi udara. Nah tadi kita sempat membahas mengenai inovasi-inovasi yang akan dikembangkan nih Prof ke depannya di bidang penerbangan. Bisa mungkin dijelaskan seperti apa Prof? Jadi kalau saat ini inovasi yang lagi membumi di dunia penerbangan itu adalah kemungkinan implementasi untuk misalnya dunia penerbangan yang berbasis drone dan yang berbasis air taxi ya untuk urban air mobility. Jadi kemungkinan itu sangat mungkin diimplementasi seperti sudah dilakukan uji coba di Bali dan Kalimantan dengan taksi udara ya dan berbasis drone. Jadi kemungkinan itu sangat besar untuk diimplementasi. Jadi sudah diuji coba baik di dalam negeri maupun di luar ya. Jadi kemungkinan itu besar sekali kemungkinan terjadi, hanya aturan-aturannya yang lagi dipersiapkan karena sesuatu yang akan diimplementasi tentu harus ada standar dan aturannya. Kemudian inovasi dari yang lain lagi yang tidak hanya berbasis drone dengan air taxi atau taksi udara, urban air mobility, ke depan ini juga kemungkinan implementasi dengan yang berbahan bakar listrik, jadi pesawat yang berbakar listrik. Saat ini sih sudah mulai dikembangkan dengan pesawat yang berbasis listrik dengan 2-3 penumpang ya. Kemudian diharapkan dalam 3-4 tahun ke depan bisa menjadi 30-40 penumpang, bahkan direncanakan itu sekitar 10 tahun ke depan itu sudah bahan bakar pesawat itu yang berbasis listrik sudah bisa untuk digunakan untuk pesawat komersial. Begitu. Selain itu saat ini dengan perkembangan teknologi sudah ada kesepakatan antara Pertamina dan Garuda itu sudah mulai mengembangkan namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel, dengan menggunakan energi terbarukan gitu ya, yang berbasis hidrogen gitu ya. Jadi karena dengan bahan bakar berbasis aftur itu kan emisinya itu cukup besar ya, emisi CO2 dan NOx-nya cukup besar, menyumbang emisi dan dampak lingkungan yang cukup besar. Karena kita tahu bahwa di dunia transportasi ini dari total emisi itu dunia transportasi itu cukup banyak menyumbang emisi sekitar 30-40%. Jadi harus ada memang inovasi-inovasi, misalnya itu tadi ada berbasis drone, taksi udara, kemudian pesawat berbahan bakar listrik, dan inovasi menggunakan bahan bakar energi terbarukan sehingga minimalisasi emisi itu bisa berkurang. Oke, untuk inovasi tersebut, apakah maskapai penerbangan Garuda ini yang pertama melakukan kerjasama dengan? Dari referensi yang saya baca,
menggunakan energi terbarukan itu SAF itu Sustainable Aviation Fuel itu sudah ada kesepakatan antara Pertamina dan Garuda. Dan Jadi itu sudah yang mulai pertama di diimplementasi Indonesia untuk ya, Prof. energi menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Tetapi untuk drone, taksi udara, kemudian listrik sementara dalam inovasi dan Penyusunan regulasinya. dan regulasinya, karena regulasi itu penting untuk menjadikan basis dalam implementasi berbasis drone, urban air mobility dan sebagainya ke depan. Nah, kan tentunya nanti Prof ke depannya ketika kita melihat jangka panjang tentunya akan ada masa adaptasi ketika inovasi-inovasi tersebut mulai dikembangkan. Nah, bagaimana sih akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain, mungkin ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya, Prof? Nah, itu penting, tentu harus ada sosialisasi ya, karena dunia penerbangan ini berpengaruh besar terhadap ekonomi ya. Ekonomi meningkat dengan adanya mobilisasi penduduk, penumpang, antar kota, antar negara, antar benua ya. Jadi ekonomi akan berkembang. Kemudian dari faktor sosial budaya tentu akan berpengaruh juga dengan mobilitas penduduk yang begitu cepat, kemudian aksesibilitas, kemudian konektivitas, tentu akan ada pengaruhnya terhadap sosial budaya, ada pengaruh gaya hidup, kemudian ada pengaruh perilaku budaya karena akan terjadi pertukaran budaya. Tapi kita tidak boleh pesimis, tapi kita harus optimis dengan memberikan sosialisasi, dengan tetap mempertahankan budaya. Jadi dengan wisatawan yang masuk dan keluar itu kan akan terjadi pengaruh sosial, pengaruh budaya. Oke, nah menurutnya ke depan, menurut Prof sendiri nih, ke depannya transportasi udara seperti apa sih yang bakalan banyak diminati oleh masyarakat, Prof? Ya, jadi perkembangan transportasi udara ini dengan selesainya berkurangnya atau COVID-19 ini menunjukkan tren yang kembali yang meningkat, sehingga tentu penumpang akan meningkat, pergerakan barang juga akan meningkat, sehingga minat masyarakat untuk bertransportasi melalui udara tentu akan meningkat. Tetapi dengan berkembangnya juga kota, dari kota kecil, menengah, sedang, metropolitan, megapolitan, megacity, tentu kegiatan di perkotaan sendiri akan semakin padat, terutama di kawasan darat ya, sehingga kemungkinan di kota-kota besar dan tentunya IKN nanti akan potensi untuk penggunaan urban air mobility, kemudian penggunaan yang berbasis drone, taksi udara ini tentu akan meningkat. Jadi perkotaan yang semakin padat. Tetapi tentu untuk pergerakan antar kota, antar wilayah, antar negara, antar benua, pergerakannya itu dengan airlines atau pesawat udara yang semakin membesar juga semakin meningkat. Di antaranya ada Airbus, ada Boeing, jadi itu akan tetap berjalan dengan seperti periode-periode yang lalu. Oke, nah tentunya pemirsa sudah sangat tidak sabar nih menunggu inovasi terbaru di bidang penerbangan ini diberlakukan atau mulai digunakan secara massal di Indonesia. Nah, mungkin bisa diberikan closing statement nih, Prof, kepada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana sih seharusnya memanfaatkan transportasi udara yang efektif dan efisien, serta saran pengembangan industri penerbangan Indonesia ke depannya. Jadi sebelum closing statement jadi perkembangan dunia penerbangan ini kan sebelumnya itu ada namanya penerbangan zona subsonik, jadi dia di bawah kecepatan suara, kemudian dia berkembang menjadi sonik, sama dengan kecepatan suara, bahkan akan berkembang juga dengan supersonik, hypersonik, itu bisa melebihi kecepatan suara gitu kan. Jadi perkembangan inovasi teknologi pesawat terbang ini cepat berkembangnya. Jadi kita direncanakan beberapa tahun kemudian bisa terimplementasi. Jadi closing statement saya bahwa dunia penerbangan ini semakin meningkat akhir-akhir ini dan yang akan datang, sehingga mobilitas, konektivitas, kemudian aksesibilitas tentu akan lebih mudah, sehingga penduduk atau penumpang dapat
terbang ke berbagai kota sehingga semakin maju, tetapi konsep yang terbaik itu adalah tidak hanya pengembangan khususnya transportasi udara, tetapi moda darat, laut, dan udara itu harus saling terintegrasi, komprehensif, intermoda, antarmoda, multimoda, sehingga sistem transportasi itu bisa lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oke, jadi itu tadi pemirsa, tentunya pengembangan dari transportasi udara ini akan terus berkembang seiring dengan mobilitas masyarakat, dan tentunya itu harus diimbangi juga dengan pengembangan dari transportasi darat dan juga laut. Jadi terintegrasi. Kita bisa mengoptimalkan industri penerbangan ini, dan tentunya jika kita berhasil memanfaatkannya itu akan membawa kemajuan di berbagai sektor. Nah, terima kasih kepada Prof. Sakti untuk bincang-bincang yang sangat informatif dan edukatif pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan Unhas Speak Up, dan tentunya Unhas TV mempunyai berbagai program yang bisa Anda saksikan melalui berbagai platform di unhastv.official. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.